Halo sahabat Kompas TV, ketemu karo aku maneh Vina Putri. Yo opo kabari dino iki? Wes siap toh nyambut wulan poso baring ini. Wes leren dhisik rek, rasan-rasan karo tonggone. Mending delok iki ae, update 3 berita Jatim terpopuler sepekan iki. Opo ae isine? Iki lho selengkapi rek. Kita awali berita top 3 sepekan Jawa Timur di Surabaya. Pemerintah pekan lalu mewajibkan vaksinasi sebagai syarat perjalanan mudik. Di Surabaya, antusiasme warga pun sangat tinggi. Seperti yang digelar Kodam 5 Brawijaya dan Kompas Gramedia Group di Diandra Convention Center pada Rabu pagi. Alhamdulillah, wong-wong iki akhirnya sadar pentingnya vaksinasi dosis 1, dosis loro karo booster. Gawe sing dorong vaksinasi, ayo ndang cepet vaksinasi rek, ngenteni opo maneh sih? Ratusan warga Surabaya mendatangi vaksin corner di Diandra Convention Center pada Rabu pagi. Masyarakat antusias untuk bisa mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Kodam 5 Brawijaya bekerja sama dengan Kompas Gramedia Group menyiapkan 700 dosis vaksin. Vaksinasi kali ini tidak hanya untuk vaksin booster saja, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat yang belum melakukan vaksin dosis pertama dan kedua. Diberitahu oleh Presiden, kita insya Allah bulan PCR sama antigen kan harus booster atau vaksin yang ketiga. Jadi kalau udah Adanya aturan vaksin dosis ketiga menjadi syarat untuk mudik lebaran tahun ini membuat masyarakat antusias mengikuti vaksinasi booster. Selain sebagai syarat wajib mudik, vaksin booster ini juga untuk menambah imun di masa pandemi. Meski telah divaksin, masyarakat tetap diimbau untuk menjaga protokol kesehatan. kita sudah melaksanakan, insya Allah hari ini adalah 700 vaksin booster. Ini malah melebihi ekspektasi yang sudah direncanakan oleh Kompas Gramedia dan Kesdam 5 Brawijaya. Sebenarnya prioritasnya kepada booster sih. Jadi hanya 1-2 aja yang pengajuan untuk vaksin 1 dan 2. Dan mudah-mudahan ini bentuk partisipasi dan kepedulian Kompas Gramedia pada warga masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Bahkan ini ada yang dari luar Surabaya dan Sidoarjo. Lancar ya, terus juga cepat juga prosesnya, terus antrinya juga nggak terlalu panjang kayak yang di lainnya. Jadi Oke, kalau boleh tahu tujuannya apa Mbak Ayu vaksinasi booster ini? buat mudik. Oke. Iya. Mudiknya kemana Mbak kalau boleh tahu? Ke Jawa Tengah, ke Solo. Ke Jawa Tengah, ke Solo. Iya. Berarti merasa terfasilitasi ya Mbak? Iya. Oke, siap. Makasih Mbak Ayu. Beralih ke sorotan berikutnya, sahabat Kompas TV, polisi akhirnya menemukan fakta baru dari kasus seorang ibu yang tega membuang bayinya ke dalam sumur hingga tewas di Jember, Jawa Timur. Bukan hanya akibat dirundung karena tidak bisa memberikan ASI pada bayinya, tersangka juga kesal pada suaminya yang diduga menikahinya karena faktor ekonomi semata. Lewis kayak gini kasusnya, aku nggak melok komen, rek. Polisi mengungkap fakta baru dari kasus seorang ibu yang membuang bayinya ke dalam sumur hingga tewas di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambuluh, Jember, Jawa Timur. FN, sang pelaku sebelumnya, diketahui membuang bayinya yang berusia 30 hari ke dalam sumur lantaran kerap dirundung oleh orang-orang di sekitarnya karena tidak bisa memberikan ASI. Namun hasil penyelidikan polisi menunjukkan fakta baru. Perundungan bukan satu-satunya penyebab pelaku membuang bayinya. Pelaku juga kesal kepada suaminya karena menduga pernikahan dengan dirinya berlatar belakang faktor ekonomi bukan cinta. Pelaku mengaku mendapatkan informasi ini dari sejumlah kerabat suaminya. Selama proses hukum, pelaku mendapat pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jember bersama psikiater dari Rumah Sakit Dr. Subandi. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga menderita sindrom baby blues, yaitu perubahan suasana hati pasca persalinan yang biasanya dialami oleh ibu baru. Kondisi ini membuat ibu jadi tidak sabar, mudah marah, serta khawatir dengan masalah menyusui dan kesehatan bayinya. Ada masalah lain juga yang disampaikan oleh keluarga dari suaminya yang menyatakan bahwa suaminya menikahi yang bersangkutan karena motif ekonomi. Jadi dalam hal ini kami sudah menetapkan ibu korban sebagai tersangka. Sahabat Kompas TV, jembatan penghubung jalur poros Pantura Lamongan Jawa Timur ambles sepanjang 25 meter dengan kedalaman 1 meter.
Arus lalu lintas dari dan menuju Lamongan dialihkan ke Jalan Pantura dan Kabupaten. Muga endang cepat diperbaiki karo pemerintah sempat, opo maneh bareng ini digawe jalur mudik lebaran. Jembatan ambles terjadi pada Selasa 29 Maret 2022. Saat ini jembatan dalam keadaan melengkung dan hanya bisa dilintasi kendaraan pribadi. Menurut saksi mata, saat jembatan ambles, terdengar suara keras hingga mengagetkan warga sekitar. Petugas Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional Jatim Bali terjun ke lokasi dan segera mendatangkan alat berat guna penanganan awal. Arus lalu lintas di Kabupaten Lamongan dari arah Bojonegoro menuju Surabaya sempat macet total akibat jembatan penghubung di jalur Pantura Lamongan ambles. Untuk mengurai kemacetan, petugas berusaha mengalihkan arus lalu lintas. Penyebab jembatan ambles kini masih dalam penyelidikan. Wis cukup toh update 3 berita Jatim terpopuler selama sepekan iki. Lek sik kurang akeh, ojo lali langsung ae mampir YouTube channel Kompas TV Jawa Timur. Ojo lali subscribe, like, comment, share nanggone berita iki. Golek cengkeh nanggone Bondowoso, dodolan pete nangi sore Gapura. Sedilut maneh wis arep wulan poso, yen ono lupute kulo nyuwun ngapura. Kulo Vina Putri pamit dhisik, sampai ketemu maneh minggu ngarep.